Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat Mas Umang, terus juga buat Mas Yonan sama Mbak Yuli. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi sebelum bulan puasa kita bertemu, dan insya Allah menjadikan silaturahmi yang lebih baik lagi, Mas Umang. Amin ya Allah, amin. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini, karena kemarin tuh sebelum saya berangkat ke Lawu emang kayak ada spontanitas dalam diri tuh, udahlah ceritain yang kemarin di Gunung Salak. Karena kebetulan kalau cerita di YouTube sendiri kan masih pakai HP, Mas. Udahlah ke tempat Mas Umang aja sekalian silaturahmi. Kebetulan kemarin Lebaran gak kesini, Mas Umang di Cirebon, di Cirebon, di Purwokerto, di Bogor. Jadi alhamdulillah bisa ketemu sekarang. Dan insya Allah pengalaman saya ini bukan menakut-nakuti teman-teman semua di rumah ataupun dimanapun berada, tapi insya Allah semoga pelajaran ini bisa berharga buat saya, diri saya sendiri, buat Mas Umang, buat Farhan sama teman-teman di rumah. Jadi awal-awalnya seperti ini, Mas Umang. Waktu itu kalau nggak salah tuh saya ngabarin Mas Umang sama Farhan dadakan. Iya. Tepatnya 10 hari sebelum pendakian. Betul. Karena waktu itu tuh jadi kejadiannya ini antara nyata nggak nyata ya, Mas. Tapi dalam tidur saya tuh saya kayak beneran lagi di tempat itu. Maksudnya di Gunung Salak? Betul. Oh. Tapi nggak tahu, padahal saya belum pernah ke Gunung Salak ya, Mas. Iya, Karena betul. Gunung Salak ini gunung yang saya cita-citain sejak 6 tahun yang lalu. Sejak saya masuk SMK kelas 1 tuh saya udah pengen buat ke Salak. Karena dulu waktu dengar Gunung Salak, waktu ada pesawat Sukhoi jatuh, terus banyak pendaki hilang. Terus ada yang dulu 2000 berapa tuh saya viral, 2014 kalau nggak salah saya SMP tuh ada pendaki ke Sambar Petir di Gunung Salak. Nah, nggak tahu kenapa tuh hati sama pikiran, ini loh gunung yang kayaknya selama ini saya cari, ketenangannya dapat, terus hutannya cukup rimbun, terus secara spiritual pun dapat gitu, Mas, di hati. Terus akhirnya kerja. Alhamdulillah udah kerja kan, Mas Umang. Tahu-tahu pas banget lihat tanggalan, wah libur nih. Kayaknya kalau naik enak. Dan kebetulan lihat jadwal dulu, Mas, di buku kan. Nggak ada yang booking nih kayaknya nih. Kan jadi udah langsung ngabarin Mas Umang, ngabarin AA. Alhamdulillah Mas Umang bisa, AA bisa. Malamnya baru dimimpiin, Mas. Jadi dalam mimpi saya itu saya nggak bisa ngelihat sosoknya kakek-kakek, tapi wajahnya itu bercahaya, pakai sorban hijau, pakaian hijau, terus topinya hijau, terus bilang Bismillahirrahmanirrahim, bilang itu, ayo main ke tempat Simbah, ini udah ditungguin sama eyang-eyang sama santri di sana. Karena saya basicnya bukan orang pondok ya, Mas. Saya ngaji tapi nggak di pondok itu. Saya bangun tuh sekitar 2:30 pagi kalau nggak salah. Mungkin hati kecil saya sama pikiran positif saya, saya suruh dibangunin salat tahajud nih. Udah habis sholat subuh tidur, Mas. Nggak lama lah, itu subuh belum azan subuh, mimpi lagi, Mas. Udah sebelum puasa sekalian aja ziarah. Wah, langsung pagi-paginya bangun, kalau nggak salah itu saya langsung ngechat Farhan, Bang. Bangun tidur tuh, Mas, saya langsung WA Farhan, terus kalau WA Mas Umang jam segini biasanya belum bangun, tidur. Yang baru bangun. Terus gimana ya, hati tuh udah nggak tenang, Mas. Terus udahlah tahan, masuk kerja ini kan jam 7. Kalau nggak salah waktu itu habis azan duhur persis saya WA Mas Umang, tapi Mas Umang balasnya waktu itu jam 2-an. Saya masih ingat, jam 2-an. Saya baru bangun tidur, Mas. Langsung saya cerita Mas Umang, udah bisa Mas Haji. Terus sebelum berangkat ke Salak, saya ziarah ke tempat ibu dulu kan, ke makam ibu. Pulang ke rumah, itu saya ziarah ke makam ibu tuh malam, Mas. Jadi malam sebelum berangkat ke Gunung Salak, sebelum naik kereta. Saya baru tahu ini. Iya. 1 hari sebelum berangkat itu saya ziarah ke tempat ibu. Pulang tidur di rumah jam berapa tuh, teman jam 11:30 ke rumah, Mas, hari ini mau kemana? Ini insya Allah besok mau berangkat ke Salak. Saya
disuruh ke Lawu mas sama Mbah, katanya kalau nggak sama Mas Osi nggak boleh. Waduh, udah di 5 tuh udah beli tiket, kan udah beli tiket sama sahabat saya ya mas, sama Mas Sahrul. Aduh ini gimana ya, mau nolak ini nggak enak, mau berangkat ke Salak udah dimimpiin 3 kali. Saya tolak halus-halus, kalau mau besok aja pas puasa berangkat ke Lawu sama saya udah 2, nggak masalah, nggak usah ada yang lain. Tapi saya disuruh ke sana sebelum puasa mas sama Mbah. Ya udah, saya kasih kontaknya orang base camp, ngabarin aja disuruh Mas Osi gitu. Saya bilang ini aman mas, aman, insya Allah beliau lebih baik kok, insya Allah tahu semua sejarah Lawu. Jadi nanti masnya, saya bilang ke teman, masnya bisa tanya-tanyalah sama orang base camp. Singkat cerita, besoknya saya udah packing kan malam itu mas, berangkat tuh dari Purwokerto. Kebetulan saya di kereta tuh karena apa namanya, saking ngantuknya di kereta tidur mas. Tidur, iya, betul. Tuh apa, yang tadinya mau ngevlog dari kereta tuh nggak jadi mas. Iya. Tidur, nyampe di Pasar Senen, bingung kan, Mas Umang di mana ini? Saya sempat kontak dulu kan. Video call ya. Di parkiran. Iya. Saru langsung, "Ndi Mas Umang, ndi gitu kan, bilang pakai bahasa ngapak. Di parkiran tuh sebelah sana. Saya maju ke depan apa? Pasar Senen, Iya. tulisan di telinga kanan kiri saya tuh Sarul aja denger mas, "Jangan lama-lama di jalan." Tuh Sarul ngeliat ke saya waktu itu, "Mas Umang mana?" Langsung kayak mengalihkan topik. Iya, tuh saya, "Oh, itu tuh di sana live kan waktu VC. Tuh di sana." Ya udah, langsung deketin Mas Umang tuh. Tapi pikiran saya, oh mungkin udah ditungguin sama yang di sana. Positif thinking saya mas. Ya udah, ketemu sama Mas Umang, salim, ngobrol, packing. Nyampe tuh di perjalanan sebelum ke tempat AA, kalau nggak salah waktu masuk kemana tuh ya mas? Tol ya? Habis tol keluar tol. Iya. Waktu keluar tol. Iya. Yang turunannya gini, Iya, terus betul. ada jembatan kalau nggak salah Iya. Tuh kiri jalan persis tuh udah ngeliat kayak apa ya? Mungkin ini pandangan saya waktu itu masih ngantuk atau apa ya. Tapi kiri jalan tuh persis mas, jadi kayak santri, pakaian koko, pecian, terus sarungan. Itu udah di pinggir jalan sebelum ke tempat AA semua. Makanya saya waktu di belakang sama Sunan naik gini terus sama Sarul. Ini saya ngeliat beneran gak sih gitu kan. Tapi Sarul juga merinding waktu itu sebelah saya kan. Oh, astagfirullah. Saya pakai bahasa Jawa, "Punten, kula pada tumut silaturahmi teng Gunung Salak," bilang gitu. Karena saya nggak bisa pakai bahasa Sunda mas, saya pakai bahasa saya sendiri. Dah, alhamdulillah sampai di tempat AK parkiran itu, kebetulan nyium bau bang. Mungkin Mas Umang waktu turun nggak ngeh, tapi apa, Mas Sunan kan waktu itu bilang, "Bau apa ya?" gitu kan. Saya bau wangi-wangi gitulah. Tapi positif tinggi saya mungkin lewat lah. Mungkin ada yang lewat atau sosok apa saya yang lihat. Udah istirahat di tempat AA, tidur tuh mas, dimimpiin lagi. Udah ditungguin sama Eyang. Jadi ini bener gak sih mimpi? Sampai saya tuh bangun kayak gini-gini Mas Umang tidur di sana sama Shona deketan. Ini beneran gak sih ya? Apa mimpi? Saya kata. Udah, daripada saya berhalusinasi berlebihan, saya tidur lagi mas. Tidur lagi, kalau nggak salah azan subuh tuh saya bangun sama Sahrul. "Ayo yuk salat subuh dulu." Saya sama Sahrul salat subuh di masjid tuh, nggak tahu kenapa saking ngantuknya mungkin saya berzikir tidur mas. Kayak gini, kayak kan kalau dari belakang kan nggak kelihatan kepala ya, sejajar gini nih, gini tidur sama bapak sampai dibangunin sama bapak. Mas asli mana mas? Oh iya. Kok kayak orang asing, nggak pernah di sini. Saya ngomong, "Saya asli Purwokerto pak, Jawa Tengah. Kebetulan di sini lagi silaturahmi ke tempat AA Farhan." "Oh, temennya Farhan. Oh yaudah, lanjutin mas." "Ya pak, ini mau berdoa tadi ngantuk jadi tidur," saya gitu kan.